Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mesin Stirling dan kami beranggotaan 4 orang. Dengan saya Nabil, Saya SD Surya. saya Surya, saya Janur Wahyu. Ikut pembahasan tentang mesin Stirling. Mesin Stirling itu bekerja berdasarkan hukum gas ideal. Secara sederhana, dapat dijelaskan seperti ini. Ketika udara dipanaskan, udara tersebut akan mengembang. Ketika udara yang dipanaskan tersebut diletakkan dalam sebuah tabung tertutup, maka akan muncul dorongan yang dihasilkan oleh mengembangnya molekul-molekul udara. Sebaliknya, ketika udara didinginkan, udara akan menyusut, sehingga akan muncul tarikan atau kevakuman karena semakin mengecilnya molekul-molekul udara. Nah, dorongan dan tarikan inilah yang digunakan pada mesin Stirling untuk menghasilkan energi. Ini adalah mesin Stirling jenis beta, di mana hanya ada satu silinder tertutup, dan di dalamnya terdapat displacer. Displacer adalah komponen berbentuk seperti piston, yang punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pemisah antara ruang atas dan ruang bawah silinder. Lalu fungsi kedua, displacer ini berfungsi untuk mengatur displacement atau volume pada ruang atas dan bawah. Fungsi yang ketiga, displacer ini berfungsi untuk menyerap panas. Kalau Anda lihat dengan seksama, displacer ini punya 2 lubang kecil. Ini adalah saluran bypass. Jadi, ketika displacer bergerak ke bawah, udara dari ruang bawah bisa berpindah ke ruang atas melalui lubang ini. Dan ketika piston bergerak ke atas, udara juga bisa berpindah melalui lubang ini. Lalu terdapat mekanisme engkol yang terdiri dari batang penghubung dan poros engkol. Ini berfungsi untuk mengubah gerak naik turun displacer menjadi gerakan rotasi. Kemudian, di ruang atas silinder terdapat piston sekunder. Piston ini berfungsi untuk mengatur pembesaran dan pengecilan hanya pada ruang atas silinder. Nah, kenapa harus ada 2 piston dalam satu silinder? Itu ada hubungannya dengan hukum gas ideal yang dipakai untuk menggerakkan mesin ini. Piston sekunder ini juga dihubungkan pada poros engkol yang sama melalui batang penghubung. Namun, sudut poros engkol adalah 90 derajat lebih awal. Jadi kalau poros engkol diputar, maka kedua piston tidak akan bergerak berbarengan. Poros engkol akan dihubungkan dengan flywheel atau roda penggerak. Ini berfungsi untuk menyimpan momen putaran sehingga putaran mesin bisa lebih stabil. Terakhir, terdapat pemanas di bagian ruang bawah. Pemanas ini bisa menggunakan bahan bakar apa saja. Lilin, minyak, atau menggunakan sampah yang mudah terbakar pun bisa. Intinya, pemanas ini berfungsi untuk menyediakan api sebagai pemanas ruang bawah silinder. Dalam posisi seperti ini, ruang bawah silinder terisi oleh udara dengan tekanan sama dengan tekanan luar. Volumenya misal 50 cc. Ketika kita putar flywheel, maka displacer akan bergerak ke bawah. Pergerakan tersebut akan memaksa udara dari ruang bawah bergerak ke ruang atas melalui 2 lubang kecil pada displacer ini. Namun, jika Anda perhatikan, ketika displacer sudah berada di bawah, posisi piston sekunder berada di atas. Dan ini membuat volume ruang atas silinder menjadi lebih besar dibandingkan dengan ruang bawah silinder ketika displacer masih di atas. Katakanlah volume ruang bawah tadi sekitar 50 cc. Namun, dalam posisi ini, volume ruang atas menjadi 70 cc. Padahal, udara yang dipindahkan, volumenya juga cuma 50 cc. Lalu, apa yang terjadi? Akan terjadi kevakuman atau dekompresi. Kevakuman tersebut akan menyedot displacer, sehingga itu memicu displacer untuk bergerak naik ke atas. Di sisi lain, pemanas sudah dinyalakan. Pemanas tersebut akan memanaskan dinding silinder area bawah, sehingga ketika displacer tersedot ke atas, udara dari atas akan turun ke bawah. Namun, karena area bawah sudah panas, maka udara yang masuk ke ruang bawah juga mengalami penambahan suhu. Seperti hukum gas ideal yang sudah diterangkan, semakin tinggi suhunya maka volumenya atau tekanannya akan bertambah. Dalam kasus ini, volume maksimal ruang bawah adalah 50 cc. Sementara volume udara saat suhu dingin juga 50 cc. Otomatis ketika terjadi kenaikan suhu, itu akan menaikkan tekanan udara di ruang bawah. Peningkatan tekanan udara ini akan mendorong displacer untuk bergerak naik. Lalu, energi tarikan dan dorongan tersebut akan disimpan pada flywheel, sehingga flywheel punya momentum. Momentum flywheel membuat poros engkol mampu untuk melanjutkan putarannya. Sehingga ketika displacer sudah sampai ke atas, displacer bisa balik turun lagi. Kemudian, proses serupa terjadi. Udara dari bawah akan terdorong untuk masuk ke ruang atas. Udara panas ini akan melewati lubang pada displacer.
Karena sifat displacer ini menyerap panas, ditambah area atas silinder memiliki heatsink untuk pendinginan, maka udara yang terdorong ke atas akan normal lagi semuanya. Sehingga ini akan mengulang proses dari yang pertama. Ketika displacer sampai bawah, terjadi kevakuman yang membuat displacer tersedot ke atas. Ketika piston setengah jalan, udara dari atas akan masuk ke ruang bawah, dan ini akan memberi tambahan energi untuk mendorong displacer untuk bergerak naik. Jadi kesimpulannya, mesin Stirling ini akan memanfaatkan fase udara pada suhu rendah dan tinggi untuk menggerakkan displacer. Sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.